Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi dan juga salah satu peneliti abal-abal gerombolan pembenci Pak Jokowi yang bernama Tifa sepertinya sedang curhat bahwa selama ini bukan dialah yang memecat Ahmad Kozinudin, tapi Kozinudin yang memecat Tifa sebagai kliennya. Waduh. Dan lebih jauh teman-teman, Tifa bahkan mengatakan sebagai klien, dia ingin mencari kuasa hukum yang mungkin tingkat kecerdasannya sama dengan Tifa atau setara dengan para peneliti ini. Karena ya dia ingin berdiskusi, ngobrol satu sama lain. Apakah ini membuktikan bahwa Tifa tidak menganggap Kozinudin ini orang yang cerdas? Ya bisa kita lihat lah teman-teman ya dari jejak rekam Kozinudin. Jadi wajar aja kalau Tifa berpikir seperti itu ya kan. Nah selain itu saya juga punya video di mana Roy Suryo keceplosan teman-teman, keceplosan dengan apa ya lika-liku ngelesnya selama ini. Akhirnya dia keceplosan di salah satu stasiun TV dengan mengatakan bahwa kemungkinan Roy Suryo dan Partai Demokrat punya tujuan yang sama, ibarat rel kereta. Waduh. Nah, hal ini langsung disambar oleh salah satu politisi dari PSI, yakni Bung Faldo Maldini, yang membuat akhirnya Roy Suryo jadi tantrum, jadi stres, panik, tidak ketolong lagi teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kami itu sejak 5 bulan yang lalu kan tidak di tangan PH yang sama, tim kuasa hukum yang sama, jadi kami beda. Itu gitu. kan sempat beredar juga di publik, teman-teman media, kemudian media memberitakan diketahui publik, PH-nya sudah berbeda. Gitu. Ya, kuasa hukum sejak 5 bulan yang lalu memang tidak di dalam satu naungan tim yang sama, jadi semula karena ketika peristiwa ini kan ya sama-sama kita belum pernah alami kan, oke deh ada tim kuasa hukum yang berinisiatif untuk membentuk sebuah tim, ya sudah kita menjadi kliennya mereka, tapi dalam evaluasi setelah 2 bulan, ya kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan itu, saya melihat bahwa saya lebih baik membentuk tim kuasa hukum sendiri. Udah agak kenal gitu loh, agak kenal. Dan sebetulnya antara klien dengan kuasa hukum itu kan lebih daripada kecerdasan. Kan saya yakin mereka cerdas. Chemistry-nya komunikasi yang terjalin, kami bisa saling berdiskusi dengan enak. Itu kan butuh orang-orang yang memang dipilih oleh klien kan, bukan dipilihkan oleh seseorang untuk kami gitu. Dan itu kan tidak bisa dipaksa ya. Jadi nah karena itu maka sejak 5 bulan yang lalu saya punya tim kuasa hukum sendiri, terdiri atas 34 dari PH yang ada gitu kan, seperti itu. Nah tetapi dalam perjalanannya di tim kuasa hukum yang kami sebut sebagai tim pembela penegak keadilan, tim PPK, RR-nya ikut juga. Karena kami ini kita nggak bisa. Saya bilang loh, kalau di tim kuasa hukum yang pertama kan statusnya saya yang diberhentikan sebagai klien, walaupun itu adalah peristiwa pertama kali sepanjang sejarah hukum nih ada klien yang diberhentikan sama kuasa hukum, yang ada kan klien yang memberhentikan kuasa hukum. Boleh ditanggapi, Mas Wapres? Ijazah sudah dipermasalahkan dari zaman saya wali kota. Sudah saya tunjukkan ke publik ijazah saya. Sudah sempat ditunjukkan ya? Udah, nanti kalau ada klipnya ya, tunjukin aja. Saya pernah menunjukkan ijazah saya. Waktu pertama menunjukkan waktu wali kota ya Mas ya? Iya, karena dari zaman wali kota sudah dipermasalahkan. Ya udah, langsung saya tunjukkan. Nih, ini dipermasalahkan lagi, ya udah. Saya juga tidak ingin PD terlibat atau terseret-seret dalam kasus ini, karena kami berdua itu ya, kita itu sama-sama dua entitas kayak rel kereta api. Mungkin tujuannya sama, tapi tidak perlu kita sebut. Nah, Pak Roy tadi kan bilang ini kan berjalan bagaikan 2 garis lurus, tapi dalam geometri Pak Roy 2 garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Ini muncul katakanlah clue-nya dari PSI. Apa dasarnya kemudian Mas Faldo kayaknya logikanya mungkin Demokrat terlibat. Bagaimana untuk menjelaskan ini Mas Faldo? Ya, makasih Mbak. Sebenarnya kan triggernya awalnya dari Pak Beni di DPR waktu itu saat ada pemanggilan, dan itu yang menjadi trigger sebenarnya perdebatan ini gitu. Dan setelah itu digulunglah itu beritanya. Kita juga dengerin beberapa statement dari teman-teman dari Partai Demokrat, dan posisinya itu
ya ada sebagian yang bilang tunjukkan saja gitu kan. Nah itulah yang Mbak, yang seperti Mbak Giska kan sudah menyampaikan, Pak Roy sudah menyampaikan tadi kan bahwa mereka tidak terkait. Tapi ya tuduhan ini juga dan dugaan ini juga bisa meluncur karena trigger dari apa yang disampaikan oleh Pak Beni. Saya sih nggak nyalain Pak Beni, namanya anggota DPR ya wajar aja. Tapi satirannya yang menjadi diskursus kita hari ini. Nah Pak Roy tadi kan bilang ini kan berjalan bagaikan dua garis lurus. Tapi dalam geometri Pak Roy, dua garis sejajar tuh ujungnya akan ketemu tuh Pak Roy. Enggak. Kalau dua garis sejajar ketemu, gantian, Mas Roy. kereta apinya guling dong. Mas, Busnya gantian. limpang. Oke, gantian. Silakan, Bang Faldo. Geometri bukan rel kereta api lah. Kalau sejajar itu kan ujungnya akan nyatu. Tapi begini, kita sih yang pasti kan prosesnya lagi berjalan. Prosesnya lagi berjalan. Teman-teman Demokrat sudah mengklarifikasi juga. Kemarin saya juga cukup kencang sama Mbak Giska juga bertanya sikap Demokrat apa gitu kan. Nah kalau seandainya begini kan ya kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Kalau saya pengen tahu Pak Roy sih mengaku nih tidak ada dalang. Nggak ada. Diri, gitu kan. Nah dan Pak Roy dengan kelompoknya sedang memperjuangkan apa yang mereka yakini yang juga dijamin oleh proses hukum di Indonesia gitu. Jadi kita kira ya jawaban dari persoalan ini Mbak Tisa adalah waktu. Nah, waktu yang akan membuktikan siapa pada akhirnya yang akan benar. Apakah kubu Pak Roy dan kawan-kawan, apakah Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi dibilang tunjukin aja ijazahnya. Sudah ditunjukin, tapi di proses penyelidikan. Nah, kita tinggal tunggu aja nih. Kita tinggal tunggu, kita bersabar. Ya untuk yang tahan ya seperti kami hadapi Pak Roy ini sebagai teman diskusi. Tapi kalau teman-teman yang pengen langsung ditunjukkan, saya kira mungkin kurang tepat. Karena apa? Karena setiap yang Takut karena. Karena kalau menuduh beban pembuktian itu ada di penuduh, bukan pada yang dituduh. Menurut kami begitu, sikap kami begitu. Ada partai lain yang sikapnya berbeda, kita juga menghormati, tapi harus jelas. Karena kan jangan dua kaki. Pak Roy sih kalau saya lihat sih enjoy aja Mbak. Ini mungkin perdebatan ke-7 saya sama Pak Roy ini. Gitu. Iya ini adik kakak saya kalau sama Mas Faldo ini. Ada masalah pribadi sama beliau, tapi ya bagi kami dalam hal ini waktu yang akan menjawab Mbak Tisa. Oke. Jadi selama Pak Roy terus berjalan, selama itu pula kita harus menghadapi gitu kan. Dan jika pada akhirnya diputuskan, kami berdoa Pak Roy juga menerima apapun akhirnya pun juga kami. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan. Apakah kira-kira ada apa ini Mas Roy? Jadi gini, sebenarnya yang terjadi itu ya, memang bumi lagi gonjang-ganjing. Orang bilang ijazah. Sebenarnya tokoh ini yang terlibat. Petruk, kan ada cerita, Petruk dulu pernah jadi ratu. Jadi Prabu Kantong bolong, kantongnya bolong nih, 11.000 triliun, 7 triliun bolong, bohong semua. Sebenarnya di balik Petruk itu ada sosok yang ini justru dia sebenarnya yang jahat. Ini kalau dalam film Ada Apa Dengan Cinta itu si Cinta bilang pada Rangga jahat gitu. Kenapa jahat? Karena dia setelah ditendang dari banteng, banteng kita tendang, dia ternyata malah mengajak. Ya ini yang bikin rame. Mengajak gajah gak punya ijazah. Malah kok yang diajak gajah. Dan lucu gajah ini karena yang upload pertama kali ke dunia sosial media siapa? Orang dari gajah ini, gajah kecil yang berbelalai panjang ini ya gitu. Tapi ini gajah kecil belalainya nggak panjang. Tapi ingat, sebenarnya ini sudah ditulis dalam surat ke-105 Al-Fil. Gajah ini kalau mau menyerang nanti akan dihabiskan oleh burung-burung ababil sehingga dia yang tadi akan habis dengan sendirinya. Bumi gonjang-ganjing, maka akan lebih cepat kalau tunjukkan saja ijazahnya. Selesai. Aduh, Itu. Bang Faldo, gajah dibawa-bawa oleh Mas Roy Suryo. Silakan tanggapan Anda Bang Tanggapi Faldo. dengan wayang. Wayang aja, silakan dijawab Mas Bang Faldo. Ya, Pak Roy adalah wayang yang mencoba menjadi dalang hari ini. Memang saya dalang, dalang wayang. Ya, silakan Mas. Bang Faldo. Ya, kami kira apa yang disampaikan Pak Roy berulang-ulang ini makin menunjukkan bahwa memang Pak Roy sedang menunjukkan sebuah pertunjukan yang saya kira nanti ujungnya jualan tiket wayang atau jualan buku Jokowi White Paper lah, Gibran Black Paper lah atau apapun itulah.
Wayang kan? gajah. Nanti mungkin akan ada gajah black pepper juga gitu. Ada. Ya mudah-mudahan kalau Pak Roy tadi kan bilang, padahal ini adalah kesempatan nih buat Pak Roy untuk menggalang dukungan yang lebih besar. Tapi sepertinya Pak Roy bilang tidak Demokrat. Woi, paten betul nih Pak Roy ini lama-lama gitu loh. Tapi ya mudah-mudahan Pak Roy, ya saya tentunya sama-sama menantikan lah hasilnya gimana. Karena kan proses hukum sedang berjalan. Mudah-mudahan apapun yang terbaik, wayangnya juga bawa aja Pak Roy. Saya nggak tertarik juga bawa panci untuk show ini. Ini ngaco ini. Ini ngaco ini. Hoax kok dipercaya. Aduh, kualitas juru bicara kok masih percaya hoax. Nanti gantian. Baca lah putusan pengadilan segala itu hoax itu. Kayak gitu masih dipercaya. Aduh, Ini kan tadi kasihan. dituduh-tuduh Kasihan juga, udah. Gajah ini udah kasihan bener nih. Malah percaya hoax ini. Bener-bener jatuh ini. Ini jatuh Kalau ini. Pak Roy mau nyenggol orang, Pak Roy disenggol jangan ngomong dong. Gak ada yang Yang sudah menjelaskan, kepolisian sudah menjelaskan. Tapi Pak Roy juga pengen bikin pembuktian sendiri. Ya ini kan biar publik yang nilai nih. Setuju. Yang asli itu kan yang dikeluarkan kampus. Kampus sudah ngasih statement, polisi juga. Mas Gibran juga udah pernah nunjukin ijazahnya. Nggak kelar juga Mbak ini. Mana? Pastilah. Ada. Ini pasti akan terus digulung oleh Pak Roy untuk menggalang dukungan. Tapi yang bikin saya agak kecewa, Pak Roy menolak dukungan Demokrat secara terbuka. Bukan menolak, terserah saja orang mau dukung silakan. Kasihan Demokrat kalau dituduh-tuduh. Itu. Jadi maksud saya Mbak Tisa, biarinlah. Pak Roy kan jalan dengan kakinanya, dengan penelitiannya. Saya percaya Pak Roy kan dokter, pasti punya metodologi. Iyalah. Pasti ujungnya nanti sampai kesimpulan, dan kesimpulannya asli pun tolong dipublikasikan. Pasti. Ya, proses peradilannya yang dijalani pun tolong dihadapi dengan baik. Tenang Pak Roy, kita tetap berkawan gimana pun modelnya nanti. Siap. Pak Roy, dampak dari langkah yang Pak lakukan sekarang ini akan menjadi pelajaran untuk semua orang bahwa hati-hati kalau kuliah ke luar negeri, mau maju pilkada, semoga nggak ketahuan sama Pak Roy Suryo. Kalau jujur apa-apa. Ya kan? Saya punya anak lagi sekolah, saya bilang, kamu nanti ya kalau mau maju pilkada ya, tolong ya jangan sampai digugat sama Pak Roy Suryo gitu. Ambil paket sih. Kuliah di luar negeri, mungkin juga kuliah di UGM. Nah, nanti mungkin hati-hati. Selama menjadi target Pak Roy, semuanya dibilang palsu. Ketika Pak Jokowi masuk menjadi menjadi ketua Dewan Pembina PSI itu efek elektoralnya lebih tumpah nggak ke PSI misalnya? Lumayan. Ada ukurannya tuh. Lumayan. Jadi kalau pakai pertanyaan observasional, elektabilitas PSI cuma 2%. Tapi kalau pakai studi eksperimen untuk menguji efek Pak Jokowi jika dia menjadi ketua Dewan Pembina PSI, caranya itu kita randomize jadi 2 kelompok. Ada kelompok responden yang masuk grup kontrol, artinya tidak mendapatkan cue bahwa Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Satunya lagi adalah ada kelompok treatment, di mana responden yang masuk di kelompok treatment itu mendapatkan cue di antara jika pemilu legislatif diadakan hari ini, partai dan Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina PSI. Dari daftar partai berikut ini mana yang Ibu Bapak pilih? Di situ jadi 13% PSI. 13%. Artinya efek kepada PSI lebih kuat daripada ke Mas Gibran. Nah, pertanyaannya adalah apakah studi eksperimen itu terjadi? Namanya juga eksperimen kan, karena kan kita memakai situasi hipotetik ya, karena Pak Jokowi belum resmi masuk sebagai ketua Dewan Pembina PSI ya. Tapi lagi-lagi apapun namanya, efek Pak Jokowi masih real ya. Ya, orang boleh suka tidak suka, efeknya masih real meskipun tingkat kedisukaannya turun nih. Sebelum beliau mendukung Pak Prabowo 2024, tingkat kedisukaan 92%. Setelah mendukung Pak Prabowo 7 atau 8% lari. Ya, jadi nggak suka. Saya cek, ternyata kebanyakan memilih PDIP, jadi nggak suka Pak Jokowi, tidak mendukung Mas Ganjar kan. Kemudian setahun dihantam isu macam-macam, isu ijazah palsu dan seterusnya, itu turun cuma 3%, dari 86 ke 83%. Kedisukainya? Tingkat kedisukaannya, jadi masih ada 83% yang suka. Jadi Mas Roy ini berkampanye untuk Pak Jokowi. Intinya
ya dia masih populer meskipun tidak sepopuler dulu pada masa dia menjadi presiden. Kalau efek Budi Ari gimana? Ini Budi Ari kan juga ini ada satu sirkus tersendiri di terakhir ya, Prof. Sebelum Prof Burhan cabut. Iya, sebelum saya cabut ya. Jadi, nah ini lagi-lagi begini. Saya memandang mereka yang punya analisis bahwa terjadi pisah jalan antara Pak Jokowi dengan Budi Ari, apalagi lambang projo akan diganti, tidak lagi pakai siluet wajah Pak Jokowi. Menurut saya analisis ini analisis yang dangkal. Kenapa? Simple. Kalau kita buka sekujur tubuh Budi Ari itu aromanya Jokowi. Kalau dia bilang aroma rakyat. Jadi gimana bisa pisah dari Jokowi itu gimana? Budi Ari itu sekujur tubuhnya aromanya Jokowi. Jadi nggak mungkin dia bisa jalan dengan Jokowi minimal sampai hari ini. Jadi kalau kemudian dia mencoba mengganti logo Projo, kemudian juga berminat untuk masuk Gerindra. Menurut saya itu strategi dari Jokowi dan Budi Ari. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk memberikan pesan kepada elit dan kepada publik, tapi terutama kepada elit ya, bahwa Pak Jokowi ini tidak hanya mendukung salah satu kekuatan politik yaitu PSI, tapi juga mewakafkan sebagian kekuatannya untuk Gerindra. Jadi ini pesan terutama kepada Pak Prabowo. Mewakafkan sebagai kekuatan. Jadi dengan meletakkan Budi Ari ke dalam Gerindra, kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi, ini bukan hanya PSI loh yang jadi perhatian saya, tapi juga Gerindra. Cuma pertanyaannya, kalau Budi Ari masuk ke dalam Gerindra, efek elektoralnya seberapa besar? Kalau Projo nih ya, itu dilepaskan asosiasinya dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun Budi Ari menjadi besar karena Projo asosiasinya dengan Pak Jokowi. Tapi kalau Projo tanpa Pak Jokowi itu secara elektoral seberapa signifikan? Oke, Roy Suryo berhenti, Rismon berhenti, Tifa berhenti, muncul lagi orang-orang baru nanti yang akan membuat hal yang sama gitu loh. Padahal Pak Jokowi kan juga gaspol kan, pengadilan saja gitu. Sekarang ini muncul juga narasi yang bilang, Pak Jokowi kenapa sih nggak ditunjukkan aja ijazahnya gitu kan? Ini kan masalah ini, jadi ada yang menyebut Pak Jokowi itu tega terhadap publik gitu karena tidak menunjukkan ijazahnya, padahal ini masalah kan selesai. Ini bahkan sejumlah tokoh ya yang tidak punya motif politik atau apa gitu, arahnya ke sana Pak. Tiba-tiba kan nunjukin ijazah. Tunjukkan aja sih ijazahnya biar beres gitu. Terus juga Refli Harun kan, saya nggak tahu tiba-tiba yang ini kan soal sepele nih, sebenarnya tunjukkan aja ijazahnya. Jadi selalu yang dijadikan sebagai yang disalahkan itu adalah Pak Jokowi yang nggak mau nunjukkan ijazahnya gitu. Padahal Pak Jokowi menyatakan saya akan tunjukkan di pengadilan nanti kalau hakim minta gitu. Nah, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang penilaian Tifa terhadap Ahmad Kozinudin? Dan kira-kira kenapa Ahmad Kozinudin memecat Tifa sebagai kliennya? Ya, sebenarnya sih bukan cuma Tifa yang dipecat sebagai klien. Egy Sujana juga dipecat jadi klien oleh Kozinudin. Waduh, kok ada kuasa hukum yang pilih-pilih? Apakah pembagian dari Tifa ini tidak merata? Ataukah pembagian Egy Sujana tidak merata? Atau Egy Sujana menghambur-hamburkan uang? Karena kan kita lihat Egy Sujana ya beberapa waktu lalu sempat ke Inggris, hidup beberapa lama di Inggris dengan alasan sakit, berobat dan segala macam. Padahal ya biaya hidup di Inggris sangat luar biasa, teman-teman. Apakah perpecahan-perpecahan ini di antara gerombolan pembenci terjadi akibat fulus? Waduh, luar biasa ya. Saya tuh heran, teman-teman. Kok Tifa bisa-bisanya ngomong dia mencari PH, penasihat hukum, yang cerdas gitu. Minimal tingkat kecerdasannya sama dengan Tifa. Ya berarti Kozinudin ini di bawah dari Tifa kecerdasannya, mungkin jauh ya kan? Dan mungkin Tifa melihat track record, jejak rekam, cara Kozinudin ketika konferensi pers, dia marah-marah, dia ngemuk-ngamuk ya kan? Dan jejak rekamnya selalu kalah dalam pengadilan, tidak pernah berhasil menyelamatkan kliennya. Ini kan konyol, teman-teman. Tapi ya saya pikir penilaian Tifa ada benarnya juga ya kan?
Aduh, marwah dari kuasa hukum yang sedang ngejreng, yang sedang mentereng, yang namanya lagi naik daun, akhirnya dijatuhkan begitu saja oleh Tifa, teman-teman. Waduh, kasihan banget orang ini ya. Tapi ya gimana menurut kalian tentang ucapan dari Roy Suryo yang mengatakan bahwa ya kemungkinan tujuan Partai Demokrat dengan Roy Suryo ini mirip-mirip, teman-teman. Mirip-mirip. Apakah juga itu kemiripannya adalah dalam kasus ijazah Pak Jokowi atau menjatuhkan harkat martabat Pak Jokowi? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Tapi tadi Bung Valdo Maldini sudah sangat luar biasa menjelaskan ya. Dan bagaimana Roy Suryo tantrum, marah-marah, ya suka ngerocos seperti dengan kebiasaan-kebiasaan dia yang lama. Ya itulah Roy Suryo. Kalau dia tidak begitu ya bukan Roy Suryo namanya, teman-teman. Aduh. Dan tadi kita bisa melihat bagaimana pengamat Burhanuddin Muhtadi atau siapa gitu, saya lupa namanya beliau, teman-teman. Dia mengatakan bahwa PSI elektoralnya bisa naik menjadi 13%. Waduh. Apakah ini akan membuat Banteng dan partai-partai lainnya merasa terancam, teman-teman? Karena ya tentu kalau misalnya memang nanti PSI meningkat, melejit, ya sudah barang pasti itu berkat Pak Jokowi, berkat ya Raja Jawa yang selalu dikatakan oleh orang-orang pembenci ini. Kita selalu kalah dengan Raja Jawa. Waduh, sampai kapan kita mau melawan Raja Jawa? Waduh, siapa tuh yang ngomong-ngomong kayak gitu tuh? Said Gaduh. Aduh. Kalau teman-teman mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.